sederhana acara keseluruhan itu sudah didesain ya sebenarnya. Tema besar 5 hari, kegiatan ini berlangsung 5 hari. Tema besarnya itu Balai Buah Bae Nagi Tanah ya, Balai Buah Bae Nagi Tanah, Festival Balai Nagi. Dan ada beberapa kegiatan besar ya yang ada di dalam event ini. Pertama memang ada 5 hari itu pokoknya pameran ekonomi kreatif itu pasti. Lagi dibuka link untuk pendaftaran. Karnaval budaya, temanya itu kota dan lingkungan. Kemudian ada acara juga penjemputan ya, kemudian ada medley lagu ya untuk penerimaan rombongan karnaval. Karnaval itu melibatkan sekolah, komunitas, juga dari komunitas desa juga ada ya, komunitas paguyuban, etnis dan masyarakat secara keseluruhan, instansi OPD, BUMD dan lain-lain juga terlibat di sana. Jadi ini temanya kota dan lingkungan ya. Selebihnya peserta dan lain-lain itu nanti juga dibuka daftar secara mandiri ya, linknya. Oke. Lalu juga ada acara penting itu ritus pohon ya. Selama ini memang kita juga kurang memberi ruang ya terhadap pohon ya. Daerah kita ini panas, pohon ini berperan penting sekali dalam kita punya kehidupan ya, apalagi dalam konteks hari ini, problem lingkungan, pemanasan global dan lain-lain. Isu ini juga kita berikan. Jadi Balai Buah Bae Nagi Tanah ini bukan hanya lingkungan sosial budaya, tapi juga lingkungan ekologis ya yang dapat ruang kali ini. Kemudian ada teater juga tentang itu. Lalu juga ada hiburan ya. Ini tuh masa untuk selera anak muda, light band itu ada. Kemudian juga ada dolo bersama. Itu kurang lebih di hari pertama. Hari kedua itu ada bersih dan hijau lagi. Itu ada penanaman pohon ikonik ya, pohon-pohon yang menjadi ciri khas atau juga hanya tumbuh di sini atau juga bisa kita angkat sebagai ikon Flores Timur ya, yang tanaman endemik dan lain-lainnya ada di sini. Itu rencananya di pagi. Kemudian ada lomba melukis untuk siswa SMP itu tentang pohon kota. Lalu hiburan biasa sekolah-sekolah kita beri ruang untuk bisa menyajikan juga band atau juga acara dari sekolahnya. Kemudian kita juga undang ada dolo dolo anak-anak dari SDK Nibak, itu dolo yang juga dikelola dengan sejumlah instrumen modern. Dan itu menarik ya, tahun lalu kita juga pernah undang. Lalu juga ada bincang tentang tokoh dan kepelawanan Herman Fernandez, ada teater yang terkait dengan itu. Lalu di hari-hari ini sebenarnya saya suka cepat ya. Kemudian juga nanti ada bersih ya, workshop sampah. Kemudian ada penanaman terumbu karang dan pemungutan sampah plastik di laut. Ada bincang juga kota dan ruang terbuka hijau. Juga acara komunitas etnik ya, dari Jawa, Bali, Padang, Minang, dan sejumlah daerah lagi. Kemudian ada workshop bonsai. Kemudian ada sharing komunitas hijau bonsai juga di sana. Lalu acara sekolah biasa. Juga ada gerak jalan santai ya di hari kelima. Kemudian ada workshop tentang kreologi. Kreologi itu aplikasi terkait dengan ikraf ya. Lalu ada sanggar dari kabupaten-kabupaten tetangga juga hadir di dalamnya. Nah, di antara sekian hari ini sebenarnya kita juga ingin memberi ruang untuk Bapak Ibu dari desa ya sebenarnya. Kita omong kebudayaan ini sebenarnya, omong pariwisata itu omong desa. Desa itu sumbernya ya. Sumber kultur, kekayaan kesenian, atraksi budaya, permainan tradisional, kesenian dan lain-lain itu ada di desa. Nah, ada sejumlah desa yang memang sudah selama ini masuk dalam desa wisata ya, ada sejumlah program sudah masuk dan ada geliat juga di sana, ada tradisi yang hidup di sana. Nah, karena itu Dinas sudah mengundang Bapak Ibu ada di sini. Nah, tadi Pak Kadis juga sudah sampaikan, Pak Kadis juga sudah sampaikan. Nah, apa saja yang dipunyai di desa, entah potensi seninya, kreativitasnya, tradisinya, tarian atau apa yang menjadi kekuatannya kalau misalkan bisa tampil di event ini, disampaikannya. Kami bisa sajikan apa saja. Nanti tugas saya itu teknis ya, untuk penempatannya di mana. Oh, ini baiknya dikelola seperti apa, oh ini baiknya massal, oh ini baiknya gitulah. Itu tugas saya yang bisa kita diskusikan. Ada kesulitan dan lain-lain terkait pengemasan dan lain-lain bisa disampaikan
karena tugas kita bersama untuk berdiskusi, dan saya memang dari tahun ke tahun ya memang mengurus ini ya, untuk mendesain kontennya. Dan kalau ada kebutuhan juga, misalkan kita harus turun untuk melihat persiapannya, untuk memolesnya, mengemasnya secara menarik, itu juga bisa disampaikan. Untuk acara-acara yang sifatnya panggung ya, itu saya biasanya memberi durasi paling kuat itu 7 sampai 15 ya, untuk acara yang misalkan tarian dan lain-lain yang sifatnya penampilan. Tapi yang bersifat massal itu saya biasa kasih jeda ruang lebih lama ya, dia bisa sampai 30 menit tergantung ya. Nah, dia ada di mana dan penempatannya di hari apa, itu nanti saya pertimbangkan berdasarkan konten yang Bapak Ibu sampaikan. Misalkan ada kemiripan-kemiripan, tentu saya harus menempatkannya di hari yang berbeda supaya tidak terjadi monoton dan lain-lain. Nah, itu kebutuhan teknis. Tapi bahwa teman-teman punya apa dari desa, Bapak Ibu punya apa, yang mau disampaikan apa, atau persoalan kami punya ini tapi kami punya kesulitan soal teknis ya, pengemasan atau penggarapan konten dan lain-lain, bisa disampaikan. Kita bisa terbuka untuk membantu dan memberi ruang untuk ini. Pada prinsipnya bahwa ini ruang bersama, di mana kita harus hadir dengan segala yang kita miliki, modalitas kita, supaya kita juga mendapat ruang untuk hadir, tampil, aktualisasi dan dibaca. Saya kira juga ada kebutuhan promosi dan lain-lain ada di sana. Saya mungkin itu saja dulu, saya kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid.